Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin, guru kelas di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Nurul Haramain dan sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim batch 4 tahun 2026 dengan nomor peserta 2052422719001 dan NIM 25091115896. Di sini saya akan membuat video uji kinerja materi bangun ruang pelajaran matematika kelas 5 di sekolah MI Nurul Haramain. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dimulai. Istirahat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan warzuqni fahma. Baik, setelah doa Pak Guru akan melihat hari ini siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang hadir maka silakan menunjuk tangannya. Bagi laki-laki hadir, sedangkan untuk perempuannya hadiroh. Dimulai dari Ahmad Sauki, Adiba Ardelia. Setelah Pak Guru mengabsensi, selanjutnya Pak Guru akan bertanya, apakah kalian tadi bangun sebelum subuh? Ada yang bangun setelah subuh? Ada. Bangkong ya, ya Bu Ibnu ya. Ada yang nggak sholat subuh? Ada? Bari nggak sholat subuh? Coba saya ingin tahu, yang setiap hari sholat subuh? 1, 2, 2. Oh, banyak yang nggak sholat subuh ini. Ayo, kalian sebagai murid madrasah ibtidaiyah harus mematuhi peraturan agama, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai teledor. Yang sudah mengerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai kendor. Yang malas-malasan, ayo kita perbaiki bersama. Ketika ada panggilan adzan atau waktunya sudah masuk sholat, kita segera melakukan sholat. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, pasti kalian diberi namanya sarapan oleh orang tua kalian, ya? Udah.
Ada tapi ya, ada yang sudah sarapan ya. Iya. Makanan sehat dan bergizi itu adalah kunci untuk apa? Fokus dalam kegiatan belajar. Terutama makanan bergizi, jangan sampai makan yang tidak bergizi, makanan yang kurang bergizi, ya, itu bisa berefek pada tubuh kalian. Oke. Kemudian ketika malam, segeralah melakukan apa? Tidur. Melakukan tidur malam. Jangan sampai kalian begadang jam 9 cepet-cepet apa namanya? Bersiap-siap melakukan tidur malam. Biar nanti sebelum atau pas subuh kalian bangun dengan rasa segar, semangat melakukan sholat subuh, biar tidak ngantuk, dan kemudian masuk atau berangkat ke sekolah semangat, sekolahnya juga semangat, ya. Jadi itu perlu waktu, itu perlu dijaga. Waktu perlu dijaga supaya kalian disiplin waktu. Baik. Coba kalian pejamkan mata. Kita akan mempelajari sesuatu mengenai pelajaran matematika. Apa itu? Nah, coba kalian bayangkan, pejamkan mata kalian. Bentuk seperti apa yang kalian inginkan ketika ada kotak kecil di depan kalian? Coba bayangkan, pejamkan mata, seolah-olah kalian membayangkan kotak kecil yang ada di tas kalian atau di depan kalian. Nanti yang bentuk apa yang kalian inginkan? Kemudian kalian akan membedakan antara kotak yang kalian pegang atau kalian punya di tas dengan kotak-kotak yang ada di sekitar kita. Contohnya di sini, nah, ada apa namanya? Apa ini? Kotak bekas sabun. Ya. Kemudian di sini ada miniatur atau contoh dari kotak yang disebut kubus. Ini termasuk balon ruang. Kemudian ada balok. Coba bayangkan, apa bedanya nanti? Ya, bisa membayangkan ya? Oke. Tadi Pak Guru sudah mencontohkan, ini namanya kubus. Dalam pelajaran matematika, bangun ruang, bangun datar itu hampir sama. Namun kalau bangun datar itu terlihat satu sisi, sedangkan bangun ruang itu bisa terlihat dari 3 sisi, 3 arah, dari depan, dari samping, dan dari atas. Contohnya seperti kubus. Kubus dari depan, dari atas, dari samping bisa terlihat. Juga ada namanya balok. Kalau kubus itu identik dengan bangun datar, yaitu persegi. Hampir sama. Kalau balok itu hampir sama dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang hanya terlihat satu sisi, sedangkan balok bisa dilihat dari 3 sisi, dari depan, dari atas, dan dari samping. Untuk mendalami materi supaya kalian bisa memahami apa itu bangun ruang dan apa saja bangun ruang itu, maka kalian bisa menyimak tampilan video berikut ini.
Di sini mari berdiskusi. Apa perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang? Bisakah kalian menyebutkan beberapa contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara mengetahui suatu benda memiliki bentuk bangun ruang? Nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi karakteristik kubus dan balok. Ada berapa jumlah sisinya, ada berapa rusuknya, ada berapa titik sudutnya. Ya, itu salah satu contoh dari bangun ruang. Dan kalian nanti mencoba mengkonstruksikan, membongkar, menata lagi, membuat jaring-jaring dan menyusun bangun ruang dan kubus dan balok. Kemudian di sini pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki volume, panjang, lebar, dan tinggi. 3 dimensi. Berarti bisa dilihat dari depan, dari atas, dari samping. 3 dimensi. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan ukurannya sama. Contohnya ini. Sama. Lebarnya sama, antara depan, atas, samping sama. Itu kubus. Sedangkan balok memiliki sisi-sisi berbentuk persegi panjang. Meskipun ada juga sisi yang berbentuk persegi, namun kebanyakan balok persegi panjang. Setiap sisinya antara sisi depan, sisi samping itu lebarnya tidak sama. Pengertian bangun ruang. Di sini jaring-jaring adalah bentangan dari permukaan bangun ruang. Jadi bangun ruang itu adalah jaring-jaring yang dibentangkan, yang jika dilipat akan membentuk bangun ruang. Di sini ada beberapa contoh bangun ruang. Ada kubus, ada prisma, tabung, bola, limas, balok, dan kerucut. Dalam materi hari ini, pertemuan hari ini, kita hanya fokus kepada kubus dan balok. Bangun ruang dan bangun datar. Bangun datar adalah bentuk 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, seperti persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Sedangkan bangun ruang adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki volume, memiliki lebar, memiliki panjang. Nah, itu termasuk bangun ruang yang berbentuk 3 dimensi. Kesimpulannya, bangun ruang memiliki sifat khas seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Bisa diamati secara visual. Visual itu gambar, ya, dibayangkan atau melalui jaringan. Ya, melalui jaring-jaring. Nah, seperti ini kan visual, kelihatan ya. Dapat dihitung luas permukaan dan volumenya. Kita fokus ke jaring-jaringnya dulu ya. Baik, terima kasih itu ya. Dan selanjutnya, untuk memperdalam materi, silakan menyimak video berikut ini ya. Membahas tentang bangun ruang, yaitu kubus dan balok.
Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum kalau pengertian bangun ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga memiliki 3 komponen penyusunnya berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Di mana sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Untuk rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi bangun ruang, sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Bangun ruang ini juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, macam-macam bangun ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana bangun ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus. Nah, kalau bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman melihat beberapa benda di sekitar yang berbentuk kubus? Oke, bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, dari gambar tersebut, kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama adalah akuarium, kemudian kardus mainan, lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Sekarang mari kita membahas jaring-jaring kubus. Di mana jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nanti kita membahas tentang rumus-rumus kubus. Yang pertama, kita akan membahas luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini adalah 6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus. Di mana luas permukaan kubus ini sama dengan luas jaring-jaring kubus. Itu tadi materi mengenai bangun ruang, kubus, dan balok. Sudah paham? Ya. Sudah paham? Ya. Ada yang masih bingung? Paham ya? Ya. Nah, dilihat-lihat ini kurang semangat. Mari kita menyemangati diri kita melalui ice breaking. Oke? Siap? Oke. Tirukan ya. Pak Guru akan memulai. Nanti kalian bisa apa? Menyontoh atau mengikuti. Tepuk semangat. Melihat, Mendengar, berpikir, fokus. oke, dimulai ya. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke. Tadi kalian sudah melihat dan mendengarkan yang ada di video tadi. Berikutnya, Pak Guru akan memberi kalian sebuah kerjaan, sebuah pekerjaan yang kalian harus selesaikan. Supaya kalian memahami apa itu kubus dan balok. Bentuk apa yang cocok? Kemudian bagaimana cara membuat polanya agar bisa terlihat seperti bentuk-bentuk tersebut. Contohnya tadi kubus dan balok. Pak Guru akan membagi kalian per kelompok. Ya, biar kalian mudah bekerja sama.
Baik ya. Selanjutnya kalian akan dibagi menjadi kelompok seperti ini. Kalian tugasnya yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang, dan nanti setiap kelompok salah satunya nanti mempresentasikan hasil karya kalian. Oke, aku akan membagikan. Oh iya dong, keke. Oh ya, oke. Kalian silakan bekerja. Ya, kalian di situ menggunting jaring-jaring ruang yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Silakan kalian gunting menurut garis-garisnya dan dibuat jaring-jaring bangun ruang. Dengan fokus, silakan digunting jaring-jaring bangun ruang yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Silakan digunting, kemudian kalian buat pola apa? Dilipat, kemudian dibuat balok bangun ruang yang sudah ada contohnya. Bisa bekerja sama mengisi pertanyaan yang sudah ada. Selain membuat jaring-jaring kubus atau balok, di situ ada pertanyaan. Silakan kalian selesaikan. Dibongkar ya. Ya. Kotak sabun itu kalian bisa bongkar. Ya. Di situ ada kotak apa? Sabun ya. Itu kalian bongkar. Kemudian nanti kalian gambar jaring-jaringnya pada kertas yang sudah disediakan. Ya. Ya, silakan dibuat bangun ruangnya. Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai kubus. Kubus adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk persegi dan ukuran yang sama. Ini kubus saya buat dari kertas.
dan saya gunting sesuai jaring-jaring kubus dan saya lipat menjadi bentuk kubus. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk kelompok selanjutnya silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai balok. Balok memiliki sisi-sisi berbentuk persegi panjang, meskipun ada juga sisi yang berbentuk persegi. Kemudian ini adalah contoh bangun ruang balok. Dari kertas saya gunting, saya lipat membentuk jaring-jaring balok. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok yang lain mau bertanya? Silakan, kelompok berapa? Ya, kelompok berapa? Oh iya, silakan. Silakan bertanya. Berdiri. Yang ditunjukkan untuk kelompok berapa? 4. Ya, tentang apa yang kamu tanyakan? Apa yang dimaksud kubus? Siapa tadi yang mempersiapkan kubus? Kelompok berapa? 1. Ya, silakan bertanya ke kelompok 1. Apa yang dimaksud kubus? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Mau ditanyakan tentang apa? Ruangan kelas 5 ini apakah berbentuk seperti balok? Itu ditujukan ke siapa? Ke kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Mengenai apa? Mengenai apa itu? Balok. Lalu silakan bertanya ke kelompok 2. Ruangan kelas 5 ini apakah berbentuk seperti balok? Iya, karena panjang sisinya tidak sama. Oke ya. Bagaimana terasa bagaimana kalian mempelajari bangun ruang, balok dan kubus? Sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan ya? Sudah dipahami? Mudah ya. Ternyata bangun ruang itu banyak sisi-sisinya yang kita pelajari. Coba membuat jari-jari dari apa tadi? Membuat jari-jari dari apa? Jari? Iya, dari kotak sabun. Itu termasuk bangun ruang yang kalian pelajari. Baiklah, anak-anak. Tugas kalian di rumah memahami karakteristik dari bangun ruang yang sudah dipelajari tadi, dipelajari lagi, dan tugas kalian adalah membuat contoh bangun ruang, kubus, dan balok dari benda di sekitar rumah kalian. Saya? Bisa ya? Sebelum materi ini Pak Bu tutup, ya kesimpulannya adalah bangun ruang banyak sisi-sisinya. Bangun ruang itu ada berupa bangun ruang 3 dimensi. Beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar tadi hanya terlihat satu sisi, sedangkan bangun ruang terlihat dari tiga dimensi, dari 3 sisi, dari depan, atas, dan samping, mempunyai banyak sudut. Sedangkan bangun datar hanya mempunyai beberapa sudut. Dan bangun ruang bisa dihitung volumenya. Kalian di rumah harus belajar memahami bangun ruang dan bangun datar di sekitar kalian dan membuat contohnya supaya kalian
memahami bahwa yang kalian belajar tadi seperti balok dan kubus. Materi selanjutnya pertemuan yang akan datang yaitu mengenai prisma, limas, dan bola. Itu salah satu bentuk dari bangun rumah. Oke, pula hari kita dipimpin oleh ketua kelas. Diaman, istiroman, salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan membaca doa. Ya, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.